Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas, masuk. Mas Habib ya? Iya. Silakan duduk Mas. Oh, ini tasnya di dalam. Tasnya terus ini. Ini saya. Terima kasih. Saya duduk ya, Mas. Silakan Mas. Oh iya, sebenarnya Mas Habib mau minum apa? Iya. Wajar mau sirup? Ada. Boleh. Oh ya. Oke, saya berikan ya. Silakan Mas. Terima kasih, Mas. Saya minum ya, Mas. Silakan. Gimana Mas kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi di sini naik apa? Kebetulan saya tadi motornya kebes. Ah. Dijemput teman. Oh, jauh. Jadi kesini sama temen ya? Sama teman. Temennya di mana? Di depan. Kayaknya Nunggu di situ nggak ya? tahu, kayaknya langsung pulang. Langsung pulang. Jadi Mas Habib sebelumnya sudah pernah melaksanakan konseling atau belum? Belum. Belum pernah. Oh, jadi ini baru pertama kali ya? Iya. Oh. Jadi Mas Habib di sini apa yang mau diceritakan? Sebenarnya saya bingung tentang anak-anak saya itu. Saya harus fokus kuliah apa organisasi, soalnya saya sulit membagi waktu. Kalau boleh tahu, Mas Habib masuk organisasi apa ya? Saya masuk organisasi di kampus saya itu pun kegiatan mahasiswa UKM seni rupa. Kalau boleh tahu, peranan Mas Habib dalam organisasi tadi itu apa ya? Kebetulan pada periode ini saya bukan sebagai ketua. Itu organisasi. Keren ya Mas. Jadi Mas Habib merasakan bahwa Mas Habib kesulitan untuk mengatur waktu antara organisasi sama kuliah ya. Jadi sebelumnya kalau boleh tahu tujuan awal dari Mas Habib masuk kuliah itu apa ya? Awalnya kan dulu saya masuk kuliah karena disuruh oleh orang tua, dan pada semester 1 saya betul-betul sangat rajin dan nggak pernah alpa. Lalu setelah saya mengenal ini, organisasi ini, saya menjadi merasakan seperti kayak nggak fokus berkuliah gitu, Mas. Oh gitu ya. Jadi kalau boleh tahu lagi alasan Mas Habib masuk organisasi seni rupa itu tadi apa ya? Awalnya yang pertama itu karena saya menyukai tentang Seni gitu. dan yang kedua itu tentang karena orang-orangnya sulit dan sangat friendly, mudah untuk diajak. Kalau boleh tahu, saya mau tanya juga Mas ini, kalau misalnya ada kegiatan organisasi, terus tabrakan sama kegiatan kuliah, yang mau saya tanyakan, Mas Habib itu lebih memilih organisasi atau lebih memilih kuliah? Susah ya Mas. Biasanya saya tergantung sih. Kalau misal di acara itu saya memegang misal sebagai divisi apa gitu, saya mungkin bisa memilih untuk organisasi itu acara. Tapi kalau misal saya sebagai anggota, saya lebih memilih untuk masuk kelas, kan bisa ditinggal gitu. Terus dalam Mas Habib setelah rajin ikut organisasi, apakah mengganggu nilai Mas Habib di perkuliahan? Apa nilainya bagus-bagus aja atau gimana? Mungkin gimana coba Mas kalian? Jadi kan Mas Habib sekarang ikut organisasi ya. Nah, di saat Mas Habib organisasi kan juga diimbangi dengan ikut kuliah. Nah, apakah organisasi yang sudah dilaksanakan Mas Habib itu mengganggu kuliah atau tidak? Misalnya dari segi nilai atau dari segi materi yang dijelaskan oleh dosen, itu gimana? Mas Habib merasa bingung dengan kuliah atau tidak? Kalau dibilang mengganggu mungkin iya, karena
pada saat saya ngumpul bersama anak-anak organisasi, saya melupakan tentang tugas atau tentang, biasanya kan masih ada kuliah online kan, saya suka lupa absen gitu. Tapi Mas Apip sadar kalau Mas Apip kadang suka merasa meninggalkan kuliah, lebih memilih organisasi dibanding kuliah. Nah, itu kelihatan dari tujuan awal Mas Apip kan ingin masuk kuliah. Tapi sekarang sudah masuk kuliah, Mas Apip malah lebih memilih organisasi. Jadi Mas Apip malah meninggalkan kuliah gitu Mas. Itu yang menjadi permasalahan sebenarnya Mas. Karena pada saat saya mengumpul atau mungkin di setre, dan waktu itu juga saya sedang ada jadwal makul. Ketika saya mau berangkat, biasanya ada teman-teman yang menyuruh satu makul aja apa gitu. Oh, jadi Mas Apip kadang suka kegoda sama teman sendiri ya? Oh gitu. Nah, menurut Mas bagaimana Mas? Kalau menurut saya Mas ya, sebetulnya ikut organisasi itu tidak salah Mas, selagi organisasi itu tidak mengganggu waktu kuliah. Karena dilihat dari yang sudah saya dengarkan tadi bahwa tujuan awal dari Mas Apip kan ingin masuk kuliah. Nah, jadi kan Mas Apip harus tahu waktu ya Mas, maksudnya kalau lagi fokus kuliah ya fokus kuliah, kalau waktunya organisasi ya organisasi. Cuman kan yang ditekankan bahwa Mas Apip itu lebih memilih kuliah. Karena kan tujuan awalnya emang pengen kuliah. Itu tadi Mas, menurut pandangan dari Mas, saya harus bagaimana? Sebetulnya masuk organisasi itu tidak salah ya Mas. Selagi Mas Apip bisa mengatur antara kuliah dengan organisasi. Jadi ada waktunya Mas Apip kuliah, terus ada juga waktunya Mas Apip organisasi. Cuman kan kalau tabrakan itu gimana misalnya solusinya? Kan waktu tujuan awal Mas Apip kan emang pengen masuk kuliah kan. Mungkin bisa lebih mementingkan kuliah timbang organisasi selagi tidak lagi keadaan penting di organisasi tersebut. Gitu Mas. Kembali lagi berarti ya pada masalah awal itu, saya tujuannya masuk kuliah dan ingin membanggakan orang tua. Ya itu kan Mas Apip katanya mau membanggakan. Sebetulnya membanggakan bukan cuma bisa dilakukan dengan kuliah, dengan organisasi pun juga bisa. Cuman kan di sini tujuan awal dari Mas Apip kan pengen kuliah. Mungkin Mas Apip bisa memfokuskan dulu kuliah dulu, gitu Mas. Kalau memang lagi ada waktu senggang, Mas Apip bisa ikut organisasi gitu Mas. Tapi pada saat saya memilih kuliah, saya ngerasa kayak ada yang nggak saya dapetin di kuliah, dan saya mendapatkannya di organisasi. Nah, apakah itu sebuah apa ya namanya, sebuah bonus atau malah ya Sebenarnya kan yang Mas Apip nggak suka dari kuliah apa? Entah itu materinya atau karena dosennya. Mungkin di organisasi Mas Apip merasa bahwa banyak teman yang satu frekuensi dengan Mas Apip, jadi Mas Apip senang menjalaninya. Kalau di kuliah saya nggak sukanya ya mungkin karena kelas saya itu pasif, bisa dibilang begitu, dan apa ya, orangnya tuh kayak individualisme gitu, nggak bisa kompak. Oh, jadi Mas Apip merasa bahwa teman-teman di perkuliahan itu kurang pas sama Mas Apip, kurang kompak. Okay. Kalau kayak gitu mungkin Mas Apip bisa ngomong ke temennya, maksudnya bangun semangat lagi biar bisa kompak gitu. Mas Apip yang mancing teman agar bisa kompak bareng. Berarti saya harus mencari cara untuk biar pada saat saya kuliah itu nyaman gitu. Betul, Mas Apip harus merasa nyaman dulu sama kuliah biar Mas Apip menjalani kuliah itu bisa senang gitu. Itu balik lagi tadi yang Mas Apip katanya bingung milih kuliah sama organisasi. Dibalik lagi tadi Mas bahwa tujuan Mas awal Mas Apip kan pengen kuliah ya. Terus organisasi mungkin Mas Apip belum kepikiran pas awal.
Cuman pas tahu di kuliah ada organisasi, terus Mas Apip juga ikut gabung di organisasi tersebut. Yang bisa saya sampaikan atas masalah yang sudah Mas Apip alami antara bingung sama perkuliahan, terus juga sulit mengimbangi antara kuliah dengan organisasi. Saya cuma bisa menyemangati Mas Apip, apa yang Mas Apip suka, apa yang terbaik buat Mas Apip itu pilihan Mas Apip sendiri. Saya tidak bisa berkata kalau Mas Apip harus kuliah, nggak bisa. Mungkin saya harus benar-benar memilih lagi, Mas. Karena kalau diimbangi, kalau Mas Apip menjalani dua-duanya dan dua-duanya juga tergabung, Mas Apip misalnya ikut organisasi sama kuliah, terus Mas Apip misalnya lebih memilih organisasi, otomatis kuliahnya terganggu. Jadi sebagaimana Mas Apip bisa mengatur keduanya tersebut. Oke, terima kasih Mas Adam. Sama-sama Mas. Semoga Mas Apip bisa memilih jalan yang terbaik buat Mas Apip sendiri. Amin. Mungkin sesi konseling ini sampai di sini saja Mas. Apabila ada keinginan untuk diceritakan kembali mungkin atau pengen update lagi pilihan Mas Apip, bisa kesini lagi Mas. Terima kasih sudah mau menceritakan masalah Mas Apip di sini. Terima kasih banyak ya Mas Adam. Sukses selalu ya Mas Apip.